مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memasuki malam yang ke-20 bulan suci Ramadan. Besok kita akan masuk 10 malam terakhir, yaitu malam 21 sampai malam 30 atau malam 29. Sudah kita ketahui semua bahwa 10 malam terakhir adalah malam-malam yang luar biasa. Malam-malam yang terpenting di antara malam-malam yang lain di bulan suci Ramadan. Dan lebih khusus lagi yaitu di malam-malam ganjil. Karena di situ nanti sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah, malam-malam ganjil ini adalah malam-malam dimungkinkannya, sangat dimungkinkannya turunnya Lailatul Qadar. Itu malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar tersebut adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berangkat dari hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ay lailatan qadri ma aqulu fiha." Kalau nanti kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang nak kita baca? Ini Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya, "Ya Rasulullah, nanti kalau aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku baca?" Kata Sayyidah Aisyah, "Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Rawahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam hadis kecuali ghaira Abi Daud, kecuali Imam Abu Daud. Imam Abu Daud saja yang tidak meriwayatkan hadis. Berarti hadis ini sangat-sangat kuat dan sangat sahih. Wasahu at-Tirmidzi wal Hakim. Menurut Imam Tirmidzi dan Imam Hakim juga hadis ini adalah hadis yang sahih. Satu yang kita jadikan pegangan, ini istri Rasulullah tanya kepada Rasulullah, tanya, apa yang harus aku baca ya Rasulullah kalau Lailatul Qadar aku dapatkan? Baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Jangan lupa doa ini. Mulai besok tanggal 21 Ramadan. Mulai hari ini itu tidak apa-apa. Cuman ini kata Rasulullah ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah. Cuman nanti akan terjadi perbedaan pendapat. Jadi yang dimaksud Sayyidah Aisyah di sini ini, kalau aku mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau kita pahami berarti Lailatul Qadar itu bisa dirasakan dan bisa didapatkan. Itu sehingga ketika terasa, ketika didapatkan, maka diperbanyaklah berdoa demikian. Nanti akan ada perbedaan pendapat ulama yang akan kita sampaikan. Apakah Lailatul Qadar itu didapatkan hanya untuk atau bagi orang yang merasakan atau mendapatkan betul, atau semua orang, entah dia terasa ataukah tidak, dia tetap mendapatkan Lailatul Qadar. Cuman memang kalau kita lihat daripada hadis ini, itu lebih menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu bisa dirasakan dan didapatkan. Maksudnya bagi kita, ya, kita bisa merasakan. Jadi tidak semua orang bisa merasakan, mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma nanti pendapat ulama berbeda-beda. Jadi ini nanti yang dapat fadilah ini yang merasakan betul, dapat betul, tahu betul, ditunjukkan sama Allah. Apa orang yang pokoknya dia tuh malam tuh pas dia ibadah berarti dia dapat. Nah, nanti ada perbedaan pendapat ulama. Secara mendetailnya siapa yang mengatakan tetap dapat, siapa yang mengatakan yang dapat hanya orang yang betul-betul merasakan, mendapatkan malam itu, malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis ini memang bisa diambil satu kesimpulan bahwa Lailatul Qadar itu memang bisa dirasakan. Sehingga pada waktu itulah kita atau Sayyidah Aisyah waktu itu disuruh membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ini doa ini sangat sahih dan berasal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa'a fil hasi wa targhib fi talabil abdi min maulahu al-afwa wal afiyah. Ma akhraja at-Tirmidzi an Ibnu Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah alimni syai'an as'aluhu Allah ta'ala famakastu ayyaman summa ji'tu faqultu ya Rasulullah alimni syai'an as'aluhu Allah ta'ala. Ada seorang sahabat, yaitu pamannya sendiri, paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, bertanya kepada Rasulullah. Paman bertanya kepada keponakannya Nabi. Nah, tanya dia, begitu tawaduknya luar biasa. Namanya Nabi, ini punya keponakan Nabi. Tanya, ya Rasulullah. Dia tak panggil hey Muhammad, enggak. Dia panggilnya ya Rasulullah. Jadi tidak memanggil dengan namanya, walaupun itu keponakannya. Ya Rasulullah, ajari aku sesuatu yang aku akan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah enggak lantas jawab. Rasulullah diam. Kata Sayyidina Abbas, sampai saya ini berhari-hari ini nunggu tak ada jawaban. Kemudian saya datang lagi dan bertanya lagi, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku sesuatu yang aku akan mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengoklah para sahabat, paman Rasulullah. Sampai nak minta apa? Aku sebagusnya ini minta apa ya Rasulullah kepada Allah ini? Minta apa? Minta duit? Minta umur panjang? Minta apa saya ini seharusnya yang paling bagus? Apa? Tanya Rasulullah ta'ala saya. Kemudian setelah datang yang keduanya, setelah berhari-hari belum dijawab, qala li ya Abbas ya amma Rasulillah. Wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah, is'alillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah di dunia wal akhirah, yaitu sehat di dunia dan di akhirat. Afiat, sehat wal afiat di dunia dan di akhirat. Namanya sehat di dunia, sehat di akhirat, berarti mesti orang yang berbahagia. Enggak ada orang yang afiat di neraka, itu tidak ada. Tidak ada orang di dunia ini kalau afiah nggak ada, dia yang susah. Karena namanya afiah mesti dia orang yang senang. Jadi Rasulullah itu yang diajarkan. Dua doa ini diajarkan kepada orang-orang khusus baginda Rasulullah SAW. Pertama kepada istrinya, yang kedua kepada pamannya. Begitu pentingnya sampai Rasulullah tidak lantas gegabah menjawab.
Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah ketika bersabda itu tidak dari hawa nafsu. Bisa aja datang pamannya tanya langsung dijawab. Bisa saja. Tetapi dari mana jawaban itu? Nah, jadi Rasulullah SAW tetap menunggu, nanti setelah sekian hari datang lagi baru dikasih tahu. Mintalah al-afiyah, kesehatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Kita doa begitu di antaranya. Allahumma inna, biasa ditambah al-afah. Allahumma inna nas'aluka al-afah wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Kalau kita nak singkat, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada pamannya, orang terdekat, orang yang sangat dekat dengan beliau. Qala At-Tirmizi hadisun sahih. Kata Imam Tirmizi, hadisnya adalah hadis yang sahih. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya kenapa? Doa ini karena ini doa terpenting, maka doa ini didoakan di waktu yang sangat penting. Ketika Lailatul Qadar itu waktu yang sangat penting, kau doa yang itu. Doa apa? Minta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dengan kemudian dikuatkan dengan Sayyidina Abbas, tanya pun disuruh minta afiah juga. Ini berarti doa yang sangat-sangat penting, sehingga di waktu yang terpenting Rasulullah mengarahkan kepada istri beliau untuk berdoa meminta kesehatan, juga meminta diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, digabung. Sehingga doanya para ulama ini kalau berdoa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, bukan sembarangan. Itu doa bukan dari Nabi, ini dari hadis-hadis Rasulullah. Pertama doa dari Sayyidah Aisyah minta dengan Rasulullah, dikasih doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, berarti minta al-afwa. Kemudian Sayyidina Abbas datang disuruh minta al-afiyah. Allah jadi gabungkan sama ulama. Ini supaya dapat dua-duanya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah, dikomplitkan. Jangan kira-kira kadang-kadang orang ini kalau enggak persis dengan doa Nabi dengan hadis sahih berarti bid'ah. Ini macam mana? Itu doa. Doa itu bebas, jangankan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Cina pun boleh doa. Namanya doa. Pakai bahasa Melayu, Padang, Batak, Bugis, Jawa silakan doa. Apalagi doa pakai bahasa Arab, bahasanya Rasulullah SAW. Jadi sifatnya itu luas, ya, tidak mengapa. Kemudian Sayyidina Anas, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ini adalah khadimnya Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Anas ini dia selalu tahu ada orang datang ke Rasulullah minta ini, ada. Sayyidina Anas ini dengar aja. Ana rajulan ja'a ila Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah ayyudu'ai afdal, qala sal rabbak al-afiyah fid dunya wal akhirah. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian kata laki-laki tersebut, ya Rasulullah, doa apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mintalah kepada Tuhanmu al-afiyah fid dunya wal akhirah, mintalah kesehatan di dunia dan di akhirat. Nah, sudah sehat dunia akhirat, orang bahagialah dunia di akhirat ada. Orang kaya raya tapi sakit-sakitan, pergi rumah sakit ini tak sembuh, pindah ke sana tak sembuh, pindah ke sana tak sembuh, makan duit banyak berlimpah, makan cuma nasi jagung, air putih dan lain sebagainya. Nah, itu kan namanya kurang, kebahagiaannya kurang. Tetapi kalau al-afiyah, ini sudah sehat al-afiyah, itu bisa dengan kekayaan, ketenangan dan lain sebagainya. Itu paling penting. Jadi ada biasanya orang-orang ulama ini, orang-orang soleh ini saling mendoakan. Jadi ada seorang mendoakan kepada Abuya Sayyid, katanya mudah-mudahan Sayyid dipanjangkan umurnya, amin amin amin. Kata orang soleh ini datang, doanya jangan segitu saja, tapi ma'al afiyah, panjang umur tapi sehat. Nah, kalau panjang umur sakit, tak sembuh-sembuh, orang saking bosannya sakit, nak cepat mati. Nah, jadi jangan cuma panjang umur doanya, tetapi panjang umur dengan afiyah, sehat wal afiyah, dengan sehat.
Kalau orang sakit-sakitan terus tambah panjang umurnya, dia rasanya kalau dia tidak sabar, dia tambah sengsara. Penting sekali. Fit dunya wal akhirah syaratnya. Fit dunya wal akhirah. Kalau cuma bahagia, cuma sehat di dunia, fitness. Pergi ke fitness, apa olahraga, badan gempal, sehat dunia, tapi tak sholat. Pergi ke fitness, tak sholat. Puasa, tak puasa. Lari sore-sore jalan-jalan kemana-mana, sehat. Asar-asar, sebelum asar jalan-jalan. Azan asar tak sholat, balik maghrib. Kau sehat dunia saja tak ada gunanya. Tapi al-afiyah fid dunya wal akhirah. Rasulullah tetap mengasihkan saran demikian. Jadi yang ketiga juga begitu. Mintalah kepada Tuhanmu kesehatan di dunia dan di akhirat. Nah, di akhirat sehat berarti masuk surga. Karena orang di dalam neraka itu sakit tak habis-habis. Siksa tidak ada henti-hentinya sama sekali. Summa ata fil yaumil tsani faqala lahu misla dzalik. Summa ata yaumil tsalits faqala lahu misla dzalik. Kemudian laki-laki tadi datang lagi ke Rasulullah, besok hari kedua datang lagi, tanya kepada ya Rasulullah, doa apakah yang paling utama? Dijawab sama Rasulullah, sal rabbak al afiyah fid dunya wal akhirah. Jawabannya sama dengan hari yang kemarin. Mintalah kepada Tuhanmu kesehatan di dunia dan di akhirat. Kemudian pada hari ketiga dia datang lagi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab dengan jawaban yang sama, tidak berubah. Itu adalah sebagus-bagus doa yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, ditambah sama Rasulullah, idza u'tital afiyata fid dunya wa utiyaha fil akhirah faqad aflahta. Kata kalau engkau dikasih kesehatan di dunia dan kau dikasih kesehatan di akhirat, maka sungguh engkau sudah menjadi orang yang beruntung. Selesai doa panjang. Namanya sehat di dunia, sehat di akhirat. Sudah. Ini namanya bahagia di dunia dan di akhirat. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmizi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Kemudian makan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Qala al-musannif qala al-Hafiz Ibnu Rajab. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan al-afu min asma'illahi ta'ala wa huwa yatajawazu an sayyiati ibadihi al-mahi li athariha anhum wa huwa yuhibbul afwa fa yuhibbu ay ya'fuwa an ibadihi wa yuhibbu min ibadi ay ya'fuwa ba'duhum an ba'din. Al-afu, maha pemaaf, adalah sifat daripada nama daripada namanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau akan mengampuni kesalahan-kesalahan hamba-hambanya. Beliau akan menghapus dosa-dosa hambanya. Beliau suka memberi maaf dan suka kepada hambanya apabila hamba tersebut memaafkan saudaranya yang lain. Saling memaafkan, suka. Hamba yang saling memaafkan Allah suka. Kenapa? Karena Allah itu maha pemaaf. Fa iza afa ba'dum an ba'din amalahum bi afihi wa afu habu ilaihi min uqubatih. Kalau ada seorang hamba memaafkan kepada saudaranya, maka Allah juga akan memperlakukan seperti itu. Allah akan memaafkan kepada hamba tadi yang memaafkan saudaranya yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih suka memaafkan daripada menyiksa. Itu Allah. Allah ini lebih suka memaafkan daripada menyiksa. Jadi kita harus punya rasa optimis. Dosa kita ini banyak, tapi sebanyak-banyak dosa kita masih lebih besar lagi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini tapi prinsip begini setelah dosa itu terjadi. Bukan sebelum terjadi. Allah kan Maha Pengampun. Antam sajalah maksiat terus. Allah kan Maha Pengampun. Besok maksiat lagi, Allah Maha Pengampun. Bukan begitu. Maksudnya ketika kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang istiqomah, mungkin tergelincir, lupa, tergoda dan sebagainya, setelah itu baru kita tidak boleh putus asa. Karena Allah itu lebih suka mengampuni daripada menyiksa hambanya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi'afwika an uqubatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari murkamu dan aku memohon
kepadamu ampunanmu daripada siksamu. Aku berlindung dengan ridhamu daripada kemurkaanmu, dan aku juga mengharapkan ampunanmu daripada siksamu. Wajah fi hadis Ibnu Abbas marfu'an, innallaha yanzuru lailatal qadri ilal mu'minin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yafu anhum wa yarhamuhum illa arba'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang di malam Lailatul Qadar kepada orang-orang yang beriman daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah akan mengampuni mereka dan Allah akan mengasihi mereka kecuali 4 orang. 4 orang yang nanti tak dapat bagian di malam Lailatul Qadar. Siapa mereka? Mudminu khamrin. Pertama, orang yang suka mabuk-mabukan, suka minum bir bintang, jangkar, apalagi itu Carlsberg dan segala macam merek-mereknya saya tidak paham. Saya tahunya teh sosro sama lemon tea. Teh pucuk. Merek-merek itu tahu karena kalau pas hari raya Idul Fitri itu kalengnya banyak, ada gambar singa untuk apa itu? Untuk lampu colok itu gambar singa, gambar jangkar, gambar bintang. Entah siapa yang minum, wallahu alam, tak tahu. Jadi siapa yang kepingin dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar, mulai hari ini, mulai saat ini yang biasa mabuk jangan mabuk lagi. Besok tanggal 21. Kalau besok Lailatul Qadar, hari ini masih minum, besok minum, pengampunan Allah tidak akan didapatkan. Mudminul khamrin, tak akan dapat. Wa'aqan, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Aduh ya Allah. Besok tanggal 21, tapi sama mamanya, sama bapaknya masih masih belum mesra lagi, masih begaduh dengan mama dengan bapaknya. Nah, ini anak tak betul namanya. Anak tak betul. Kalau seorang anak yang durhaka, jangan harap dia akan mendapatkan nafahat Lailatul Qadar. Jangan harap dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat. Ini kata janji ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar, baik-baik dengan mama, baik-baik dengan bapak. Minta doanya dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi kita mendapatkan Lailatul Qadar karena doa orang tua kita. Doa orang tua kita, ridho orang tua kita itu, maka kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Wa musakhinan. Yang ketiga, orang yang tidak akan dapat Lailatul Qadar, yaitu orang yang saling bermusuhan. Aduh, bermusuhan tak habis-habis sampai mati masih bermusuhan. Dah mati mampus engkau. Kan? Gembira dia tengok orang yang dimusuhi dia. Itu mati, mampus. Baru tahu engkau padan muka engkau. Ini musakhin. Orang seperti ini Lailatul Qadar dia tidak dapat. Tak dapat. Tak dapat. Orang yang tidak ada apa-apa saja, nggak ada permusuhan, nggak ada apa saja, itu masih 50-50. Kalau dia betul-betul ibadah puasanya, betul-betul dia mengharapkannya, adab aja jaga, baru dia dapat. Ini dah tambah dia orang yang bermusuhan, masuk di dalam kategori 4 orang ini. Tambah jauh untuk mendapatkannya. Jangan suka bermusuhan. Kalau bermusuhan ini diturutin nggak akan ada habisnya. Dua-dua mati. Kalau di akhirat, musuhan-musuhan lagi di akhirat, di neraka musuhannya nanti. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi tidak akan selesai kalau tidak mati dua-duanya musuhan. Wa musakhinan. Permusuhan itu berangkat daripada sebetulnya hawa nafsu saja. Hawa nafsu. Orang kalau bermusuhan itu mesti hawa nafsu. Mesti hawa nafsu itu. Kalau dia berangkat dari iman, tak akan dia bermusuhan. Setan itulah yang menyebabkan orang saling bermusuhan. Itu terkena fitnahnya Dajjal.
Karena fitnah di antara fitnahnya Dajjal yaitu mengadu domba, suka membuat orang bermusuhan. Itu fitnahnya Dajjal. Di awal kan kemarin kita sudah membahas tentang masalah fitnahnya Dajjal. Disebutkan di dalam hadis, awal daripada fitnahnya Dajjal adalah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Fitnah apa tuh? Fitnah dengan terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, maka kaum muslimin terjadi semacam permusuhan, terjadi perbedaan pendapat, akhirnya saling berhadapan. Sayyidina Utsman bin Affan berhadapan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, terjadi semacam permusuhan. Padahal mereka berdua ini, kelompok Sayyidina Utsman dan kelompok Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, sama-sama membela Sayyidina Utsman. Nah, jadi kenapa bisa terjadi fitnah Dajjal? Fitnah Dajjal sehingga karena ada yang ngompor-ngomporin di tengah inilah, akhirnya Sayyidina Utsman dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha akhirnya sampai bertemu di perang Jamal tadi. Kemudian lagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah jadi bertemu dengan Muawiyah bin Abu Sufyan di perang Siffin. Itu fitnah Dajjal. Jadi fitnah Dajjal itu diawali dari terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Semua kelompok membela Sayyidina Utsman akhirnya bertemu di medan perang. Tidak ada yang salah. Ini ijtihad. Yang salah ini yang tukang ngompor-ngompor ini, tentaranya Dajjal yang salah. Nah, itu memang fitnah Dajjal. Maka ini nanti akhirnya fitnah nanti yaitu keluarnya Dajjal. Nah, jadi itulah yang harus kita hati-hati. Orang yang bermusuhan di malam Lailatul Qadar, maka dia tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat hembusan Lailatul Qadar, nafhat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qati'ur rahim, dan yang keempat adalah orang yang memutuskan silaturahim. Silaturahim dalam arti yang sesungguhnya yaitu hubungan kerabat, hubungan darah, itu silaturahim yang sesungguhnya. Jadi orang enggak lagi nyambung dengan keponakannya, keponakan enggak nyambung dengan pakciknya, sepupu dengan sepupunya, saudara sudah. Apalagi seorang cucu dengan atuknya, tak nyambung. Nah, ini yang seperti ini namanya silaturahim, bahwa memutuskan silaturahim. Tadi kalau lebih khusus tadi Uququl walidain. Uququl walidain itu kan termasuk membutuhkan silaturahim antara anak kepada orang tua. Sedangkan qati'ur rahim ini lebih meluas lagi, yang punya hubungan darah. Nah, dengan siapa? Dengan Pak Cik, Mak Cik, Pak Long, itu tetap harus bagus. Ketika orang tuanya sudah meninggal tak kenal lagi. Sama Pak Dedah tak kenal lagi. Sama paman tak kenal lagi. Ketika bapak meninggal sudah lulu gua lah, tak kenal sudah. Mau hari raya, tak hari raya, apalagi hari raya sekarang apa? Ya Allah alam dibatasin. Nah, tambah jauh lah airnya nih. Nah, video call aja dah alhamdulillah. Nah, ini sekarang ini. La haula wala quwata illa billahil azim. Padahal silaturahim itu memanjangkan umur dan melancarkan rezeki. Nah, memanjangkan umur dan melancarkan rezeki. Ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan dari pemirsa. Bagaimana berdoa bersama yang dipimpin dengan seorang yang melafazkan bahasa Arab dan membacanya keliru harokat atau huruf yang tidak sesuai dengan sebenarnya? Apakah yang mengetahui tetap mengamininya? Makanya orang doa nih jangan seperti orang baca, orang tak paham bahasa Inggris, dia ada kertas bahasa Inggris dibaca dia, entah apa tak tahulah. Padahal dia nih doanya nak minta nikah, tapi di situ ya Allah, aku nak berilah aku mobil, motor. Jadi tak sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau ada orang berdoa seperti ini, umpamanya dia salah harokatnya, kalau maknanya tuh salah ya jangan diaminin. Kalau maknanya salah itu jangan diaminin. Kalau yang di belakang nih tahu, yang depan nih. Kalau seandainya maknanya tak salah, ya nggak masalah. Cuman
doa itu mestinya jangan berdoa dari qalbin ghafil. Doa qalbin ghafil apa? Dia doa tapi tak tahu apa yang didoakan ini, tak tahu. Entah apa-apa. Pokoknya Arab lah, lintang pukang. Jangan doa kalau tak bisa. Doa apa ini jangan istilahnya, karena di belakang kita ini banyak orang yang tahu. Terus kalau salah macam mana? Atau doa pakai bahasa Indonesia dan sebagainya. Susah. Makanya sebetulnya itulah sekarang ini ilmu itu tambah lama tambah habis. Karena matinya para ulama dan malasnya para orang-orang yang bodoh mau untuk belajar. Jadi gini, dibaca pokoknya Arab saja. Kalau Anda yang tahu artinya di belakang, ya nggak usah diaminin. Selagi itu bukan Al-Quran, ya sebetulnya selagi itu bukan Al-Quran, ya tidak sampai kepada derajat dosa. Cuman susah nak dikabulkan sama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis disebutkan, Allah tidak akan menerima doa dari qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Dia tak tahu, entah dia minta apa tak tahu lah, pokoknya ghafil. Tak tahu apa yang diminta. Tapi kalau kita tahu, pendek, tapi kita tahu apa yang kita minta. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta sehat ya Allah fid dunya wal akhirah. Enak. Tapi kalau enggak, ngapalkan doanya nih, diapalkan doanya. Membaca doa bukan berdoa. Membaca tulisan doa bukan berdoa. Jadi intinya begitu. Selagi itu bukan lafaz Al-Quran, maka hukumnya untuk yang berdoa. Untuk yang berdoa ya tidak sampai kepada derajat dosa atau haram. Tetapi kalau doanya salah, ya berisiko. Doanya salah berisiko. Yang tahu ya nggak usah ngaminin. Yang nggak tahu belajar sebelum berdoa. Jadi berdoalah nggak perlu panjang tetapi faham. Nggak perlu panjang tetapi faham. Jangan sok-sok doa panjang-panjang tetapi salah semua. Itu justru kita tidak atau kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya tetapi tidak sesuai dengan di dalam hatinya. Oke. Kita lanjutkan. Oh, sudah setengah jam. Insya Allah kita sambung besok malam. Jadi kita sambung besok malam, insya Allah. Yaitu temanya, siapakah yang mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah mereka yang betul-betul merasakan, atau mereka yang tak merasakan, pokoknya di malam itu dia ikut ibadah? Karena nanti akan ada perbedaan pendapat. Ada satu cerita saja untuk penutup. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini jadi ada satu kisah, orang satu rumah, ada yang dapat atau merasakan Lailatul Qadar, ada yang tidak. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika berumur 7 tahun, dia tidur bersama orang tuanya. Ketika tidur bersama orang tuanya, tiba-tiba malam hari dia terbangun. Masih umur 7 tahun. Malam hari terbangun, dia melihat rumahnya ini terang benderang. Luar biasa. Akhirnya ketika dia terbangun, dia bilang kepada ayahnya, ayah, ini cahaya apa nih ayah? Terang betul ya ayah. Ini cahaya apa nih ayah? Imam Nawawi waktu itu, Imam Nawawi kecil, waktu itu ketika dia mengeraskan suaranya seperti satu rumah bangun semua. Ayahnya pun bangun. Katanya, cahaya apa nak? Tak ada pun, gelap-gelap aja. Padahal setelah Imam Nawawi pada waktu itu menyaksikan di situ ada cahaya yang terang benderang di rumahnya. Maka setelah diteliti, ternyata malam itu adalah malam turunnya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar pada waktu itu di dalam satu rumah itu yang merasakannya itu adalah Imam Nawawi kecil yang baru berumur 7 tahun. Sementara ayahnya yang tidur bersamaan dengannya tidak merasakan itu. Dari kisah ini, maka ulama diantaranya dari kisah ini termasuk kisah Lailatul Qadar ini, akhirnya nanti para ulama akan berbeda pendapat. Apakah orang yang dapat fadilah Lailatul Qadar itu khusus mereka yang merasakan seperti Imam Nawawi seperti ini? Allah Subhanahu wa taala membukakan mata hatinya, Allah memberikan rahasianya, menunjukkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mendapatkan fadilah, ataukah siapa saja
Pokoknya malam tuh nggak ada bedanya dengan malam yang lain. Sama aja sih. Mau 21, 22, 23, 24, 25, 26, sama sampai 30. Tak ada bedanya menurut saya. Apakah orang seperti ini, kalau dia rajin tarawih juga, qiyamul lail dan sebagainya, apakah dia tetap dapat? Jawabannya insyaallah besok malam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.